Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Serena Kesabina dengan NIM 2301011196 kelas 3F. Baiklah, saya akan membahas tentang kebijakan politik Orde Lama pada tahun 1945 hingga 1965. Orde Lama merupakan periode pemerintahan di Indonesia yang berlangsung sejak kemerdekaan pada tahun 1945 hingga tahun 1965. Periode ini ditandai dengan kepemimpinan Presiden Soekarno dari kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada nasionalisme, anti-imperialisme, dan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin. Orde Lama dikenal dengan sistem demokrasi terpimpin, di mana Presiden Soekarno memegang peran sentral dalam pengambilan keputusan politik. Sistem ini menekankan kepemimpinan tunggal dan cenderung otoriter. Selanjutnya, nasionalisme dan anti-imperialisme. Orde Lama sangat kuat dalam menentang kolonialisme dan imperialisme. Hal ini tercermin dalam kebijakan luar negeri yang cenderung ke blok komunis dan gerakan non-blok. Selanjutnya, dominasi kekuasaan presiden. Presiden Soekarno memiliki kekuasaan yang sangat besar dan dominan dalam pemerintahan. Ia memiliki kontrol yang kuat atas lembaga-lembaga negara dan partai politik. Pembahasan kedua yaitu hubungan umat Islam dengan pemerintahan Orde Lama. Hubungan umat Islam dengan pemerintahan Orde Lama pada tahun 1945 hingga 1966 di Indonesia berlangsung dinamis, dipengaruhi oleh perkembangan politik, ideologi, dan peran agama dalam negara. Berikut adalah uraian hubungan tersebut, yaitu 1. Peran umat Islam dalam awal kemerdekaan, yaitu kontribusi besar umat Islam. Umat Islam melalui organisasi seperti Masyumi, Nahdlatul Ulama atau NU, dan Muhammadiyah. Beberapa berperan aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Selanjutnya, Piagam Jakarta. Pada awal kemerdekaan terdapat usulan seperti Piagam Jakarta yang mencantumkan sila pertama Pancasila dengan frasa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua ada masa dominasi Masyumi pada tahun 1945 hingga 1955. Masyumi sebagai wakil politik Islam. Masyumi menjadi peran politik terbesar yang mewakili umat Islam. Partai ini mengusulkan pembentukan negara Islam atau setidaknya negara dengan syariat Islam sebagai landasan hukum dan hubungan yang relatif dan harmonis. Awalnya hubungan umat Islam dengan pemerintahan cukup baik karena Masyumi memiliki peran penting dalam parlemen. Yang ketiga ada ketegangan antara Islam dan pemerintah pada tahun 1955 hingga 1960, yaitu pemilu pada tahun 1955. Pemilu pertama di Indonesia menunjukkan kekuatan politik Islam seperti Masyumi dan Nahdlatul Ulama mendapatkan banyak suara meskipun tidak mayoritas. Selanjutnya, konflik ideologi. Pemerintahan Orde Lama terutama setelah Presiden Soekarno menggalang kekuatan nasionalis dan komunis, mulai mempersampingkan aspirasi umat Islam. Yang keempat adalah pembubaran Masyumi dan reaksi umat Islam. Pembubaran Masyumi pada tahun 1960 yaitu Presiden Soekarno membubarkan Masyumi dengan alasan partisipasi tokohnya dalam pemberontakan PRRI atau Permesta pada tahun 1958. Dan kekecewaan umat Islam. Banyak umat Islam merasa tersingkir dari panggung politik nasional. Beberapa organisasi Islam seperti NU tetap aktif, tetapi perannya lebih terbatas dibandingkan sebelumnya. Yang kelima ada konflik dengan PKI dan implikasinya.
ketegangan dengan PKI. Hubungan umat Islam dengan pemerintahan seperti tegang karena pemerintahan Orde Lama terlihat mendukung Partai Komunis Indonesia atau PKI. PKI sering bentrok dengan organisasi Islam seperti NU yang secara tegas menolak komunisme. Perlawanan organisasi Islam NU Muhammadiyah dan kelompok-kelompok Islam lainnya memimpin perlawanan ideologis terhadap PKI terutama di pedesaan. Yang keenam ada akhir Orde Lama dan peran umat Islam, yaitu meningkatnya oposisi umat Islam. Umat Islam terutama melalui NU ikut dalam gerakan menentang Soekarno pada akhir 1960-an. Dukungan umat Islam kepada militer dan Soeharto dalam menghadapi PKI menjadi faktor penting dalam peralihan ke Orde Baru dan penyatuan umat Islam. Situasi ini mendorong umat Islam untuk bersatu kembali menghadapi tantangan ideologi komunis sekaligus memperjuangkan hak mereka dalam politik. Selanjutnya yang saya bahas adalah konflik umat Islam dan negara pada masa pemerintahan Orde Lama. Masa Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1965 di Indonesia diwarnai oleh berbagai konflik, termasuk konflik antara umat Islam dan negara. Konflik ini muncul akibat perbedaan pandangan tentang peran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta perebutan pengaruh politik di antara berbagai kekuasaan politik, termasuk partai-partai Islam. Yang pertama ada perbedaan pandangan tentang peran Islam. Salah satu faktor utama yang memicu konflik adalah perbedaan pandangan tentang peran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada kelompok Islam yang menginginkan penerapan hukum Islam secara penuh, sementara ada juga kelompok yang lebih moderat dan menginginkan integrasi Islam dengan nilai-nilai nasional. Ada kelompok Islam yang menginginkan penerapan hukum Islam secara penuh, cenderung berpandangan bahwa Islam itu harus menjadi dasar hukum dan sistem pemerintahan di Indonesia. Mereka menentang sistem demokrasi dan menginginkan negara Islam yang menerapkan hukum Islam secara menyeluruh. Ada juga kelompok Islam yang lebih moderat, berpandangan bahwa Islam dapat diharmonisasikan dengan nilai-nilai nasional dan sistem-sistem demokrasi. Mereka mendukung integrasi Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi tidak menginginkan penerapan hukum Islam secara penuh. Perbedaan pandangan ini memicu perbedaan dan konflik yang berkepanjangan, terutama dalam hal sistem pemerintahan dan hukum. Yang kedua ada perebutan pengaruh politik. Konflik antara umat Islam dan negara juga dipicu oleh perebutan pengaruh politik di antara berbagai kekuatan politik partai-partai Islam seperti Masyumi, Nahdlatul Ulama atau NU, dan Persatuan Islam Persis. Memiliki basis massa yang kuat dengan berusaha untuk mendapatkan pengaruh dan pemerintahan. Masyumi itu merupakan partai Islam yang paling kuat pada masa Orde Lama. Partai ini memiliki basis massa yang luas, terutama di Jawa Barat dan Sumatera. Sementara NU merupakan organisasi Islam yang memiliki basis massa yang kuat di Jawa Timur. NU lebih moderat dalam pandangan politiknya dan mendukung integrasi Islam dengan nilai-nilai nasional. Sedangkan Persis merupakan organisasi Islam yang memiliki basis massa yang kuat dan berbasis massa yang kuat di Jawa Barat, yaitu Persis memiliki pandangan yang lebih konservatif dan cenderung menolak modernisasi Islam. Yang terakhir adalah peristiwa konflik. Beberapa peristiwa konflik antara umat Islam dan negara pada masa Orde Lama antara lain yaitu pemberontakan PRRI, pemerintahan revolusioner Republik Indonesia di Sumatera pada tahun 1956 hingga 1961. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.